Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Nur Prayitno dari kelas Pendidikan Kimia C Angkatan 2019 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan sebuah eksperimen tentang pembakaran senyawa hidrokarbon. Sebelum itu, untuk melakukan eksperimen pembakaran senyawa hidrokarbon, kita harus menggunakan alat pelindung diri, yaitu masker, sarung tangan, jas praktikum yang akan kita gunakan nanti, dan juga lakukan eksperimen ini di luar ruangan ya teman-teman. Jangan melakukan di ruangan yang tertutup. Nah, yuk kita siap-siap dulu. Sebelum memasuki eksperimen, teman-teman pastinya pernah melihat knalpot kendaraan bermotor. Pada kendaraan bermotor pasti menghasilkan gas yang dikeluarkan melalui knalpot. Gas yang dihasilkan ini merupakan hasil dari reaksi pembakaran mesin. Jika kamu melihat bus yang baru saja digunakan, knalpotnya pun masih bersih dan tidak hitam. Tetapi mengapa jika bus yang sudah lama digunakan, knalpotnya menjadi kotor dan hitam? Yuk kita lanjut ke eksperimen. Halo teman-teman semua. Karena kita sudah menggunakan alat pelindung diri, kita akan masuk ke eksperimen yang berjudul pembakaran senyawa hidrokarbon. Eksperimen kali ini memiliki tujuan agar peserta didik dapat membedakan pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa hidrokarbon. Alat yang digunakan pada eksperimen kali ini yaitu nampan, tabung reaksi, capitan, kaca arloji, sendok, korek api, dan plastik. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air dan karbit atau CaC2. Selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Taruh nampan pada tempat yang datar. Lalu masukkan air ke dalam nampan hingga 3/4 bagian. Isi tabung reaksi dengan air hingga penuh. Lalu tutup mulut tabung reaksi dengan plastik. Taruh tabung reaksi pada nampan dengan posisi terbalik. Pastikan bahwa mulut tabung reaksi terendam di dalam air dan air di dalam tabung tidak keluar. Selanjutnya, masukkan padatan karbit ke dalam nampan. Lalu, pindahkan padatan dengan cara memindahkan tabung reaksi ke arah padatan. Tunggu hingga hasil reaksi memenuhi 1/7 bagian dari tabung reaksi. Keluarkan tabung reaksi dari nampan. Taruh dengan posisi semula menggunakan penjepit. Nyalakan korek api dan arahkan pada tabung reaksi. Sebelum lanjut ke videonya, prediksikan jawaban dari pertanyaan berikut. Apa yang terjadi saat korek api diarahkan ke mulut tabung reaksi? Apakah A. Tabung reaksi tidak terbakar setelah diberi api? B. Tabung reaksi terbakar setelah diberi api? Yuk kita lanjutkan videonya.
Lakukan langkah yang sebelumnya dengan hasil reaksi yang memenuhi setengah bagian dari tabung reaksi. Setelah melihat kelanjutan dari eksperimen dan mengamati hasilnya, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi setelah tabung reaksi diberi api menggunakan korek api? 2. Sudah sesuaikah jawaban prediksimu dengan hasil observasi yang terjadi? Ayo komunikasikan. Carilah referensi yang mendukung baik dari buku maupun internet. Berikan penjelasan tentang hubungan antara senyawa hidrokarbon dengan api. Mengapa bisa terjadi demikian? Jelaskan reaksi yang terjadi pada eksperimen ini. Mengapa tabung reaksi pada percobaan kedua lebih banyak terdapat jelaga? Jelaskan apa itu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Penjelasan. Konsep pembakaran senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna merupakan reaksi pembakaran yang terjadi apabila senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran tidak sempurna merupakan pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon monoksida, uap air, dan jelaga. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen yang bereaksi. Pada eksperimen ini, karbid yang dimasukkan ke dalam air akan bereaksi dengan air membentuk gas asetilena yang ditampung pada tabung reaksi. Reaksinya seperti berikut. Gas asetilena ini yang akan bereaksi dengan oksigen. Pada percobaan pertama, seluruh gas asetilena bereaksi dengan oksigen. Pada percobaan kedua, tidak semua gas asetilena bereaksi dengan oksigen. Hal ini ditandai dengan terbentuknya jelaga pada dinding tabung reaksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada eksperimen kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya.